Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan di Zoom, demikian juga teman-teman dari Lampung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu perkara yang penting bagi kita semua, ya. Itu penting bagi antum dan penting bagi saya juga, ya. Dan kaum muslimin secara umum, yaitu perkara besar, perkara yang merupakan disebut dengan karomah terbesar, yaitu bagaimana seorang bisa istiqamah. Sebagaimana Ibn Taimiyah rahimahullah pernah berkata, "A'zamu al-karamah luzumul istiqamah." Karamah yang terbesar adalah bagaimana seorang bisa melazimi al-istiqamah, ya. Ini juga disampaikan oleh Al-Ghazali sebelumnya, bahwasanya karamah terbesar adalah bagaimana seorang bisa istiqamah. Hal ini karena tatkala seorang berhijrah, istilah kita sekarang berhijrah, mengenal kebenaran sampai pada jalan yang benar, ya. Ini adalah perlu perjuangan, tetapi perjuangan lebih berat adalah bagaimana bisa tetap bertahan di atas jalan kebenaran tersebut. Ini lebih sulit daripada seorang mencapai kebenaran, ya. Banyak orang yang mereka fokus bagaimana bisa mengenali kebenaran, mencapai kepada kebenaran, tapi seharusnya fokus lebih lagi bagaimana bisa bertahan di atas kebenaran tersebut. Bertahan di atas kebenaran tersebut, itulah yang disebut dengan al-istiqamah, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk istiqamah. Fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak. Wahai Muhammad, istiqamahlah engkau, ya, sebagaimana engkau diperintahkan. Demikian juga orang yang mengikuti hendaknya istiqamah, ya. Kemudian juga tatkala ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu perkataan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang selain engkau. Ini adalah dia minta sesuatu wasiat terbaik, wasiat puncak yang dia tidak perlu nanya lagi kepada orang lain. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah SAW, "Qul amantu billah thumma istaqim." Atau fastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa istiqomah adalah perkara yang besar dalam syariat, ya. Apalagi kita tahu bahwasanya ujung dari permulaan adalah kunci keberhasilan, ya. Jika seorang bermula dengan hijrah mengenal kebenaran, tapi dia tidak bisa bertahan, ujungnya dia menyimpang, maka percuma permulaan yang baik tersebut. Penting bagaimana seorang memulai kebaikan, kemudian dia bertahan sampai penghujung hayatnya, dia istiqamah. Dia istiqamah. Karenanya pembahasan istiqamah ini sangat penting, terutama di zaman sekarang ini yang kita tahu betapa banyak godaan-godaan yang bisa memalingkan seorang dari istiqamah, baik dari syubhat maupun dari syahwat. Puncak-puncaknya syubhat dan syahwat di zaman kita, dengan adanya medsos, internet, media komunikasi, ya, dengan adanya kebebasan bersuara, dengan adanya kebebasan berpendapat, dengan kebebasan, dengan berbagai macam model kebebasan, maka syubhat tersebar di mana-mana, syahwat terumbar di mana-mana, semakin membuat repot seorang untuk istiqamah. Apalagi saya katakan anak muda zaman sekarang sulit bagi mereka untuk istiqamah. Tetapi kalau mereka istiqamah, maka itulah karamah yang terbaik. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "A'zamul karamah luzumul istiqamah." Sebaik-baik karamah adalah bagaimana seorang bisa bertahan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan bahas tentang istiqamah. Tolong perhatikan.
istiqamah, ya, yaitu tegar di atas jalan Allah, ya. Dan inilah yang kita selalu berdoa kepada Allah setiap hari. Kita minta agar bisa istiqamah, ya. Sebagaimana kita berdoa setiap hari, ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Baik, para ulama menjelaskan, tunjukkanlah, ya, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ya. Jika seorang sudah berada di jalan lurus, permintaan tunjukkanlah aku jalan yang lurus ini bisa beberapa kemungkinan. Pertama, jika aku belum tahu jalan yang lurus, maka tunjukkanlah. Jika aku, yang kedua, makna yang kedua, jika aku sudah berada di jalan yang lurus, maka istiqomahkanlah aku. Kemudian, jika aku sudah istiqomah, bukakanlah bagiku pintu-pintu kebaikan yang lain yang belum aku ketahui. Karena kita tahu jalan kebaikan untuk tetap agar tegar di atas istiqamah, maka itu banyak, ya. Ini di antara makna, kalau aku belum tahu jalan lurus, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jika aku sudah berada di jalan lurus, maka istiqomahkanlah aku. Dan ini mirip seperti firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi, dan seterusnya. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, berimanlah, wahai orang-orang yang berimanlah. Mereka sudah beriman, tapi disuruh beriman. Berarti apa maksudnya? Istiqomahlah di atas iman. Atau tambahkanlah iman. Jadi istiqomah dan tambahkan. Sama seperti makna ihdinas siratal mustaqim, artinya ya Allah, tunjukkanlah aku jalan lurus. Kalau aku sudah tahu jalan lurus, tegarkanlah aku dan tambahkanlah aku jalan kebenaran, ya. Ini yang disebut dengan istiqomah, karena dan inilah doa yang paling agung yang wajib bagi kita untuk kita baca setiap hari minimal 17 kali. Untuk salat 5 waktu 17 rakaat semuanya kita wajib membaca doa ini. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, itu istiqomahkanlah aku ya Rabb, ya. Ini menunjukkan akan agungnya perkara istiqomah, bukan perkara mudah, ya. Saya dan antum semua membutuhkan. Saya juga butuh istiqomah, antum juga butuh istiqomah dalam dakwah, istiqomah dalam menulis, istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam banyak hal, berbakti pada orang tua, istiqomah dalam baca Quran, istiqomah dalam zikir pagi petang, istiqomah dalam bersedekah, istiqomah dalam husnuzan kepada orang lain, istiqomah untuk tidak riya, istiqomah untuk tidak hasad. Banyak hal yang kita butuh untuk istiqomah. Ya, banyak hal, ya. Saya ulangi lagi, mengenal kebaikan itu suatu perkara, bertahan di atas kebaikan itu perkara yang lain. Ya, kalau mengenal kebaikan, insya Allah orang lebih mudah, tapi lebih sulit daripada itu adalah bertahan di atas kebaikan tersebut. Sama saya sering mengungkapkan, untuk ikhlas perlu perjuangan, untuk bertahan di atas keikhlasan perjuangan lebih berat. Istiqomah ini lebih berat daripada hanya sekedar mencapai jalan kebenaran. Istiqomah di jalan tersebut lebih berat. Kenapa? Karena jalan-jalan yang menyimpangkan kita dari jalan lurus sangat banyak. Jalan kebenaran cuma satu, tapi jalan-jalan yang menyimpangkan dari jalan yang lurus sangat banyak. Dalam satu hadis, ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, intinya jalan kebenaran cuma satu. Jalan-jalan kesesatan
banyak. Allah berfirman, ya. Wa anna hadha sirati mustaqima. Sirati mustaqima. Fattabi'uh. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini jalanku, ini adalah jalanku yang lurus. Ini adalah jalanku yang lurus. Ikutilah. Maka ikutilah dan jangan mengikuti jalan-jalan, jangan ikuti jalan-jalan. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain, ya. Yang bengkok tentunya. Akan membuat kalian terpisah dari jalan Allah yang lurus. Perhatikan di sini Allah mendatangkan dengan kata mufrad, ya. Di sini kata mufrad, jalanku mufrad, tunggal. Adapun jalan-jalan keburukan ini jamak, plural. Ya, plural. Sama seperti kata Ibrahim kepada bapaknya, ya abati inni qad ja'ani. Kata Ibrahim, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Kata Ibrahim, wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku ilmu yang kau tidak memiliki ilmu tersebut, maka ikutilah aku. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Aku tunjukkan engkau ke jalan yang lurus. Ini juga mufrad. Jalan mufrad, ya. Satu. Mufrad, tunggal. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, ihdina sirat al-mustaqim. Sama, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini juga tunggal. Jadi jalan kebenaran satu dan kita sudah di atas jalan kebenaran tersebut, bertahanlah. Lain halnya dengan jalan-jalan kesesatan, maka banyak. Di antaranya ada 2 hadis yang menunjukkan akan hal tersebut. Jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan kesesatan banyak. Di antaranya hadis Ibnu Mas'ud. Kemudian ada hadis Nawas bin Sam'an. Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kedua-duanya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Imam Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Taib. Adapun hadis Ibnu Mas'ud, dalam satu hadis kata Ibnu Mas'ud, khattalana Rasulullah sallam khattan biyadihi. Ya. Suatu hari Rasulullah sallam membuat garis khattan biyadihi, satu garis yang lurus. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza sabilullah." Ini jalan Allah. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, "Wa khatta al-khututan an yamini wa shimali." Kemudian beliau menggaris kanan kirinya, ya. Jalan yang banyak. Kemudian Nabi mengatakan, hadhihi subulun mutafarriqah. Ini adalah jalan-jalan yang banyak, yang bermacam-macam, ke kanan, ke kiri, bercabang-cabang. Wa ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Setiap jalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan menyeru, ada syaitannya yang menyeru kepadanya. Setiap jalan ada syaitan yang menyeru kepadanya. Syaitan banyak sekali. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat ini,
wa anna hadza sirati mustaqima. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Fattabi'u, ikutilah. Ya. Wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan sebelah kanan kiri yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan terjauhkan dari jalan yang lurus. Ini hadis Ibnu Mas'ud. Adapun hadis An-Nawas bin Sam'an sama dalam satu hadis mirip seperti itu, ya, yaitu kata Nabi SAW, daraba lana mathalan siratan mustaqima. Allah membuat perumpamaan tentang jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus misalnya. Jalan yang lurus. Kemudian wa ala jambatai sirat suran. Di sini ada pagar. Ada pagar, ya. Sebelah kiri ada pagar juga sebelah kanan, pagar, ya. Kemudian alaihima abwabun mufattahah. Di pagar-pagar tersebut ada pintu-pintu, ada pintu. Pintu-pintu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa alal abwab suturun murkhah. Di pintu tersebut ada sutur. Di pintu ini, di pintu-pintu ada tirai yang terbentangkan, tirai yang menutup, ya. Tirai kain yang menutup pintu, ya, terjulurkan. Pintu terjulurkan. Wa ala ra'sil abwab, di sini di awal pintu ada da'in. Ada penyeru, di sini ada penyeru. Berkata, "Ya ayuhan nas, udkhulus sirat jami'an." Kata sang penyeru, "Wahai manusia sekalian, masuklah ke dalam jalan tersebut. Wala tata'awwaju, jangan kalian ke kanan dan ke kiri." Jangan ke kanan dan ke kiri. Wa fawqit sirat, ya, da'in, dan di dalam jalan ini pun ada penyeru. Di dalam jalan ini pun ada penyeru. Di dalam jalan juga ada penyeru. Di sini ada penyeru, di dalam juga ada penyeru yang mengingatkan manusia pada kebaikan. Ya. Kalau ada seorang ingin membuka tirai pintu, ingin buka masuk ke pintu, maka penyuruh dari dalam jalan mengatakan, "Waihaka, celaka engkau. La taftahu, jangan kau buka itu tirai. Innaka in taftahu talijhu, kalau kau buka kau akan masuk. Kalau kau buka kau akan masuk. Kalau sudah masuk sudah, dia keluar daripada jalan mustaqim." Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-sirat huwal Islam", jalan ini adalah Islam, ya. Kemudian as-suran adalah perkara-perkara yang hududullah, batasan-batasan Allah. Kemudian pintu-pintu adalah maharim, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun da'in ala ra'sil abwab, penyuruh ini adalah kitabullah, Al-Qur'an. Adapun penyuruh yang ada di dalam jalan adalah wa'idullahi fi qalbi kulli muslim, yaitu seruan dari dalam hati seorang muslim. Itu naluri dia yang Allah berikan jiwanya yang punya fitrah untuk melarang, ya, melarang hal tersebut. Sama, dua-dua ini menggambarkan bahwasanya jalan-jalan keburukan sangat banyak yang mudah membuat orang terlepas dari jalan yang lurus. Perhatikan, Nabi ketika menggambarkan tentang perkara-perkara yang haram, sangat mudah orang untuk masuk yang haram. Pintu terbuka cuma dikasih kain. Orang kalau buka enggak usah sulit-sulit, enggak usah buka pintu, enggak usah pakai kunci, enggak usah dobrak, tinggal buka kain langsung masuk. Tapi ingat, begitu dia buka dia langsung masuk. Kenapa? Karena saking kuatnya seruan, ya, dari dalam pintu-pintu tersebut yang mengajak kepada kemaksiatan. Yang mengajak kepada kemaksiatan. Mujahid berkata, bin Jabir rahimahullahu taala berkata ketika dia mengatakan wala tatabi'us subula, jangan ikut-ikut subul, jangan ikut jalan-jalan ini. Kata Mujahid itu syahwat wa syubhat. Jalan-jalan tersebut, ya, adalah syahwat dan syubhat. Inilah dua hal yang membuat orang akhirnya bisa lepas daripada jalan yang lurus. Dan kita bicara zaman sekarang, subhanallah. Ya, saya kalau mau menyamakan pintu-pintu ini seperti internet. Kita mau lihat apa saja bisa. Begitu kita masuk, seorang masuk dia sulit untuk keluar. Kalau dahulu orang mau bermaksiat dia harus keluar dari rumah, pergi kemana, mungkin dia mau main judi harus pergi ke sana. Dia kalau mau ke
mau maksiat dia pergi ke sana, harus berkeluar dari rumah. Sekarang orang mau maksiat di rumah dia bisa bermaksiat. Dan dia kalau buka sulit bagi dia untuk keluar lagi. Masuk kalau sudah terjebak dalam sulit untuk dia lepas dari jalan tersebut. Akhirnya dia terjebak dalam jalan-jalan yang rusak sehingga dia terjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk bermaksiat sangat mudah. Sangat mudah. Rasulullah menggambarkan cuma pintu yang terbuka dan menutup cuma kain tinggal dibuka langsung apa? Seorang bisa masuk dalam pintu maksiat tersebut. Waliyadzubillah. Dan ini lihat bahwasanya Allah mensifati jalan kebenaran cuma satu. Adapun jalan keburukan sangat banyak ya. Jalan keburukan sangat banyak ya. Dan bervariasi, ya, banyak sekali bervariasi. Oleh karena kalau kita bicara tentang jalan-jalan kesesatan sangat banyak. Orang ingin bermaksiat banyak ya. Dia yang bermaksiat dengan berbagai macam model untuk memuaskan hasrat pandangannya. Dia ingin lihat apa saja. Dia puas-puasin lah, yang haram-haram dia lihat semuanya. Ada sebagian orang yang dengan berbagai macam model ingin memuaskan hasrat pendengarannya. Dia merasa lezat dengan mendengarkan sesuatu yang dia sukai, entah musik, entah ghibah, entah namimah, entah apa yang dia ingin menyenangkan dirinya. Ada yang berinovasi dan berbagai macam dia lakukan untuk memuaskan syahwat farjinya, syahwat kemaluannya. Ada yang ingin memuaskan syahwat perutnya. Semua dia banyak sekali jalan-jalan untuk mau minum khamar, mau apa, mau haram dia lakukan saja semuanya. Yang penting jalan-jalan kesesatan itu banyak. Sama kalau kita bicara tentang bid'ah, sangat banyak berbagai macam model bid'ah. Mungkin setiap tahun, setiap zaman orang bikin kreasi-kreasi bid'ah. Yang muncul bid'ah zaman sekarang yang dulu belum tidak ada. Dulu tidak ada, sekarang muncul bid'ah-bid'ah baru. Atau bid'ah-bid'ah yang sudah mati dihidupkan kembali. Berbagai macam kesesatan. Ini membuat seorang harus lebih ekstra hati-hati ketika menempuh jalan yang lurus. Ya, ketika menempuh jalan yang lurus. Namun ingat, ketika seorang menempuh jalan lurus, memang terkadang namanya jalannya, kata orang monoton ya, membosankan. Jiwa itu ingin variasi. Monoton. Pagi baca zikir pagi petang, duhur salat duhur, asar salat asar, menjelang maghrib baca zikir pagi petang, maghrib salat maghrib sampai isya ikut pengajian, dengar pengajian, baca Quran, kemudian tidur, kerja, monoton. Coba kalau maksiat, wah variasi. Mendengar musik lagi, sejuta lagu mau dengar, artis, sejuta artis. Ya. Mau lihat yang haram, berbagai macam model wanita mau dilihat. Berbagai macam model keharaman mau kita lihat. Ya. Mau makanan haram juga berbagai macam model makanan haram. Banyak variasi. Jiwa ingin variasi. Makanya di antara hal yang mungkin kita khawatirkan orang berjalan di atas ini, terkadang dia tidak sabar karena mungkin ada kebosanan dia menempuh satu jalan yang monoton. Ya. Dia ingin tengok sana, ingin tengok sini, kayak gitu buka kejebak, selesai. Ya. Terutama di zaman sekarang ini. Makanya saya katakan ini pembahasan penting bagi kita semua ya. Apakah terkena pintu syahwat atau pintu syubhat. Waliyadzubillah. Ada hal yang perlu kita perhatikan juga. Ketika seorang menempuh jalan yang lurus, ya, jangan tergesa-gesa, ya. Jangan istijal, ajalah tergesa-gesa. Sebagian orang mungkin baru hijrah, baru ketemu jalan, sudah langsung dia melakukan semuanya, akhirnya dia enggak kuat. Enggak kuat, akhirnya dia kembali lagi. Seorang jalan pelan-pelan aja, jalan sesuai dengan yang dia mampu sambil sedikit-sedikit dia mengerjakan. Jangan tergesa-gesa ingin menjalankan seluruh sunnah pada saat waktu yang sama. Jiwa tidak kuat, ya. Jiwa tidak kuat akhirnya membuat dia akhirnya mundur kembali, ya. Dan setan selalu menanti dia untuk bisa kembali lagi keluar daripada jalan ini. Baik, habis ini kita akan menjelaskan bagaimana hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqomah di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah dan ujian. Tolong dihapus. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan yang ada di Lampung dan juga kawan-kawan yang ada di Zoom, kita masuk pada pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang kiat-kiat agar kita bisa istiqamah. Dan ini penting bagi kita semuanya, ikhwan maupun akhwat, bapak dan ibu, baik yang sudah menikah maupun remaja yang masih jomblo, ya, jombloan dan jomblowati, ya. Ini perkara yang penting bagi kita semua agar kita bisa istiqamah. Karena orang istiqamah mereka lah yang akan bahagia, ya. Taib, kiat-kiat untuk istiqamah, ya. Banyak hal tentunya, ya.
Di antara kiat-kiat untuk istiqamah adalah yang paling penting yang utama adalah berdoa kepada Allah. Kalau Allah tidak menyelamatkan kita, tidak akan bisa selamat. Seorang jangan pede dengan apa yang sudah iman yang dia miliki, jangan pede dengan ilmu yang dia miliki, jangan. Dia pede kalau dia sudah berdoa kepada Allah. Dia pede kalau dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinnallaha yuzakki man yasha" dalam surat An-Nur. Kalau bukan karena karunia Allah ya, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka tidak seorang pun dari kalian yang suci, tidak ada yang baik, tidak ada yang soleh. Tetapi Allah menjadikan siapa yang Allah kehendaki menjadi orang soleh. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Wallahi laulallah mahtadaina." Demi Allah, kalau bukan karena Allah kami tidak dapat hidayah. Ya akhi, siapa yang bisa dapat hidayah zaman sekarang ini? Fitnah di mana-mana, syahwat tersebar di mana-mana, syubhat di mana-mana, bid'ah di mana-mana. Ya kalau orang tidak diberi hidayah, tidak akan dapat hidayah. Wallahi laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah kami tidak dapat hidayah, kami tidak bisa salat, kami tidak bisa bersedekah. Di antara doa yang penting adalah seperti doa serius ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Saya sudah terangkan tadi mana ihdinas siratal mustaqim. Maka perhatikan doa ini, ucapkan ketika kita sudah sampai pada poin tersebut, hati kita hadirkan. Yang jadi masalah kita tidak hadirkan hati, sehingga kita baca seperti angin lewat, itu jadi masalahnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita tahu di antara adab doa adalah memuji Allah sebelum kita meminta. Dan dalam surat Al-Fatihah kita memuji alhamdulillahirabbil alamin, kita puji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, kita puji Allah. Maliki yaumiddin, kita puji Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita bertawassul dengan amalan kita, ya Allah, aku kepada Engkau lah kami beribadah, kepada Engkau mohon pertolongan. Kemudian kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ketika kita mengucapkan tersebut, hadirkan dalam kita butuh istiqamah. Ya Allah, betapa berat dalam kehidupan ini. Orang terfitnah dengan harta, terfitnah dengan ekonomi, hanya mencari jalan-jalan yang haram. Ya. Mencari jalan, banyak orang terjerumus sama haram, kenapa tidak tahan dengan kemiskinan. Banyak hal yang buat kita terjerumus ya ikhwan. Wa ikhwati wa akhwati ya. Taib, ihdinas siratal mustaqim, doa yang benar. Kemudian juga di antaranya, ya muqallibal qulub. Saya rasa teman-teman juga sudah hafal. Ya muqallibal qulub. Ya. Sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, pembolak-balik hati manusia, kokohkanlah hatiku di atas agama. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya. Dan ini doa yang paling banyak dibaca, sering dibaca oleh Nabi SAW. Sampai salah seorang istrinya bertanya, Rasulullah, kau sering sekali baca, Anda sering sekali baca doa ini. Nabi mengatakan, innal quluba baina usbu'ain min asabi'ir rahman, yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati-hati itu di antara dua jemari Allah. Allah membolak-balikannya sesuai dengan Allah yang kehendaki. Benar ya akhi. Hati kita ini yataqallab, makanya dia mengatakan summiya qalbu qalban litaqallubihi atau likathrati taqallubihi. Hati itu dikatakan hati, qalbu dikatakan qalbu, kalau dalam bahasa Arab qalbu artinya berbolak-balik. Hati ini mudah sekali berubah. Tadinya ikhlas menjadi riya, tadinya pemaaf jadi pemarah, tadinya tawadhu menjadi sombong, ya. Tadinya tidak menginginkan macam-macam, atau berhasrat ingin melihat yang macam-macam, ya, macam-macam. Tadinya tidak timbul gejolak syahwat yang tidak bisa dikendalikan. Banyak hal yang buat hati ini berubah-ubah. Kalau Allah tidak menolong kita, kita enggak akan bisa tertolong, terutama di zaman sekarang ini. Benar-benar kita minta, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Ya Allah, aku sudah Kau beri hidayah, ya Allah, sabarkanlah diriku, ya Allah. Tegarkanlah aku di atas agamamu, tegarkanlah aku di atas sunnah. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Kemudian di antaranya juga jangan lupa doa-doa zikir pagi petang. Penting juga. Zikir dan doa pagi petang. Karena banyak zikir-zikir pagi petang yang membuat kita bisa istiqamah. Seperti Allahumma afini fi jasadi, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Kita baca 3 kali. Ya Allah, berilah keselamatan kepada jasadku, keselamatan pada penglihatanku, keselamatan pada pendengaranku. Itu agar kita enggak lihat macam-macam yang haram. Agar kita tidak mendengar macam-macam. Agar tidak ada syahwat ingin melihat macam-macam. Agar tidak ada syahwat ingin mendengar macam-macam. Allah selamatkan pendengaran kita, penglihatan kita. Ya. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih.
wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bayangkan doa ini ajib sekali. Setelah kita memuji Allah, kita mengatakan a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku. Jangan keburukan orang aja yang kita berlindung. Kita juga punya jiwa ini, punya ammaratun bisu. Jiwa yang ingin buat kita bermaksiat. Ingin buat kita melihat hal yang haram, ingin buat kita mendengar yang haram. Ingin buat kita suudzon kepada orang, buat kita dengki sama orang lain, buat kita hasad. Ada jiwa ini buruk. Ya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Di antara perkataan Nabi, ya Allah, kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. A'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan jiwaku. Wa syarri syaitani wa syirkih. Dalam riwayat wa syarakih, dan aku berlindung daripada kejahatan syaitan dan kesyirikannya. Dalam riwayat yang lain, aku berlindung kepada syaitan dan anak buahnya, jeratan-jeratannya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari sumber kemaksiatan baik internal maupun eksternal. Internal dari dalam jiwa kita, eksternal dari syaitan dan yang selalu menggoda bisik-bisikan. Ya. Kalau kita tidak berlindung, Allah tidak berlindung, kita tidak bisa berlindung. Jadi jangan lupa zikir pagi petang ya. Ini di antara hal yang bantu kita untuk bisa istiqamah. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk istiqamah adalah berusaha memperbanyak ibadah khalawat. Ya. Maksudnya apa? Bersendirian bersama Allah. Berdua-duaan bersama Allah ya. Ya. Tatkala orang tidak lihat. Ini ibadah yang agung membuat orang tulus, benar-benar tulus. Ciri munafik yaitu dia sedikit ibadah tatkala bersendirian. Dia hanya semangat kalau banyak orang. Itu ciri munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas. Kalau mereka bangkit salat mereka malas. Kenapa mereka riya? Makanya athqalus shalawat 'alal munafiqin salatul fajr wa salatul isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik salat subuh dan salat isya. Kenapa subuh? Enggak ada yang lihat. Isya juga orang mau tidur malam. Jadi dia paling berat. Ya, tapi kalau zuhur datang salat. Asar datang orang lihat. Maghrib masih baru ini orang mereka semangat kan lihat orang. Tapi orang yang tulus, orang yang ikhlas, di antara ciri-ciri orang yang ikhlas dia memperbanyak ibadah tatkala bersendirian. Makanya salat yang paling afdal setelah salat fardhu salat malam. Afdhalus salawat ba'dal maktubah salatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat fardhu salat malam. Kenapa salat malam? Karena tidak ada yang lihat. Ketika Rasulullah SAW datang kota Madinah, kata Rasulullah SAW, ya ayuhan nas afshus salam wa atimut ta'am wa sil arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam, sambung silaturahmi, berilah makan kepada orang yang membutuhkan. Wa sallu bil lail, salat kalian di malam hari. Wan nasu niyam, orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Ibadatul khalawat. Tatkala seorang sendirian dia beribadah kepada Allah, ini mencarger imannya luar biasa. Ya. Makanya surat Al-Muzammil dikatakan sebagian ulama dengan zadud da'iyah, yaitu bekal seorang dai. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang bersih, bangunlah, salat malamlah engkau, setengah malam, kurang sedikit atau tambah sedikit. Suruh salat malam. Kenapa? Di siang hari akan banyak hal yang menggoda kita. Kita keluar rumah banyak hal yang menggoda kita, di pekerjaan, di pasar, di mana ketemu dengan orang, membaca, banyak hal yang bisa membuat kita menyimpang. Maka kita butuh mencarger iman kita dengan salat malam di antara tatkala kita bersendirian. Oleh karenanya ibadah yang dikerjakan tanpa dilihat oleh orang lain pahalanya besar, ya, pahalanya besar. Dan kesulit kita mendapati kondisi tersebut kecuali mungkin ya, tengah malam ya. Kita di rumah ya, mungkin istri kita juga tahu ya, tapi tidak apa-apa lah daripada yang tahu banyak orang. Ya. Kita berusaha salat sendirian, berusaha baca Quran, berusaha beribadah yang orang lain tidak tahu. Makanya Nabi mengatakan, "Man istata'a minkum ayyakun lahu khabi'un min amalin shalih falyaf'al." Siapa yang terkalian mampu untuk punya amal yang tersembunyi maka lakukanlah. Karenanya di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, ada 2 orang yang melakukan amalan secara zahirnya bukan perkara berat. Beratnya cuma pada keikhlasannya. Lihat, di antara 7 golongan tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfak oleh tangan kanannya. Allah tidak menyebutkan nominalnya. Tapi Allah menjelaskan, Nabi tidak menyebutkan nominal berapa yang sedekah, tapi Nabi menyebut kaifiyah dia, bagaimana cara dia bersedekah, caranya
tangan kanannya bersedekah, dia sembunyikan sampai tangan kirinya yang merupakan bagian dari tubuhnya sendiri tidak tahu apa yang diserahkan tangan kanannya. Ya. Karena ini adalah ibadah yang tidak ada yang tahu, maka besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tulusnya seseorang. Ini membuat dia benar-benar beriman, menunjukkan dia iman. Kalau orang munafik tidak ada orang lihat dia malas. Dia hanya semangat kalau banyak orang. Orang beriman tidak ada yang lihat, dia semakin semangat kan dia tahu hanya Allah yang tahu. Kemudian Nabi juga menyebutkan rajulun dzakarallaha khalian fa fadhal ainah. Seorang tatkala bersendirian, dia ingat Allah maka dia pun menangis. Mudah menangis. Kalau menangis di depan banyak orang, sering kita menangis di depan banyak orang. Kita jadi imam, kita menangis. Kita jadi makmum, kita menangis. Kita dengar bacaan orang, kita atifah, perasaan kita terbawa, kita ikut nangis. Dengar ceramah orang, kita ikut nangis. Tapi kita sendirian, duduk sendirian, tidak ada yang lihat. Kita menungkapkan Allah, menungkapkan dosa-dosa kita, menangis. Yang mungkin kita bisa lakukan di tempat lain. Tetapi ketika kita menangis sendirian, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tanda iman seseorang. Tanda iman seseorang. Oleh karenanya kalau orang sudah terbiasa beribadah tanpa dilihat oleh orang, dia semakin jauh dari riya. Dia sudah terbiasa salat sendiri. Terbiasa nikmati zikir sendiri, terbiasa baca Quran sendiri, terbiasa. Ya. Sehingga dia jauh dari namanya riya. Jauh dari namanya dia semakin ikhlas, dan kalau orang semakin ikhlas, semakin mudah untuk istiqomah dan dijauhkan dari jalan-jalan keburukan. Apa kata Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam? Wa kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'u. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dari Yusuf alaihissalam perbuatan buruk dan perbuatan keji. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Dalam sebagian qiraah innahu min ibadinal mukhlisin. Karena dia adalah hamba kami yang ikhlas. Karena dia ikhlas, maka Allah pun menyelamatkan dia dari berbagai macam keburukan. Maka ikhwan, kalau antum ingin bisa istiqamah, perbanyak amalan ibadat khalawat sendirian kita dengan Allah berdua. Ya. Dan jangan cerita sama orang. Makanya setan sangat semangat untuk membongkar ibadah kita ini. Seorang mungkin dia cerita meskipun setelah 3 tahun berikutnya bercerita, oh saya yang bangun itu, oh saya yang ini, saya yang susun itu, saya yang ini, saya yang buka inilah, saya yang buka dakwah lah, saya yang bangun pondok itulah, saya yang bantulah, saya yang inilah. Tadinya tidak ada yang tahu. Tapi setan buat dia tergelitik, akhirnya dia suatu hari dia ucapkan, entah 2 tahun berikutnya, entah 5 tahun berikutnya, entah 20 tahun berikutnya, sehingga ibadah tadi dari ibadah yang sir menjadi tidak jadi sir lagi, tidak rahasia lagi. Taib, di antara hal yang bantu kita untuk bisa istiqamah, merenungkan tentang pahala istiqamah. Ya akhi, istiqamah ini ibadah tersendiri. Istiqamah itu ibadah tersendiri. Seorang mencapai jalan kebenaran ibadah, bertahan di atas jalan kebenaran sendiri ibadah tersendiri. Allah menyebutkan dalam 2 ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Ya. Sungguhnya orang yang berkata kami Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak perlu mereka bersedih. Ya, Allah berikan mereka ketenangan di dunia maupun di akhirat. Ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Orang-orang yang mengatakan kami beriman, kemudian dia istiqamah, maka turun kepada mereka tatanazzal, turun malaikat banyak. Tatanazzal, terus-terusan turun. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat turun
untuk menyampaikan kepada mereka. Allah utus malaikat sampaikan kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Kapan? Sebenarnya mengatakan ketika dia menghadapi sakaratul maut. Mudah bagi dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Malaikat datang memberi kabar gembira kepada dia, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut. Siapa yang tidak sedih pada hari akan meninggalkan dunia ini? Dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan istrinya, dia tahu bagaimana apa yang dia lakukan, mungkin banyak hal yang belum dia kerjakan, mungkin dia belum banyak pikiran. Timbul ketakutan, timbul kekhawatiran. Datang malaikat Allah kirim. Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru, bergembiralah engkau. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian telah dijanjikan. Nahnu awliya'ukum, kami penolong kalian di dunia dan akhirat. Ya. Jadi ini pahala istiqomah luar biasa. Di antaranya diberikan husnul khatimah. Tegar ketika seorang menghadapi kematian, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, syaitan iblis sungguh benar-benar mengerahkan segala kekuatannya untuk menggoda seorang tatkala di penghujung hayatnya. Ya. Iblis menggoda. Tapi kalau seorang istiqomah maka akan datang malaikat menghiburnya. Maka seorang ingat akan pahala istiqomah, maka dia bertahan. Banyak godaan tapi dia bertahan. Banyak keindahan mau dia lihat, tundukkan pandangan. Banyak kesenangan yang mau didengar, dia tutup telinganya. Banyak. Godaan di mana-mana. Tapi di antara hal yang membantu seorang untuk istiqamah, perbanyak amalan sunnah. Ya. Kalau orang perbanyak amalan sunnah, maka dia akan melindungi yang wajib. Setan kalau ingin menghancurkan yang wajib, dia harus melewati yang sunnah. Tapi kalau kita sudah bentengi perkara wajib kita dengan sunnah, sulit setan untuk menggoda menyentuh yang wajib. Karena kalau wajib sudah ditinggalkan, kita banyak dosa. Tapi kalau kita memagari perkara yang wajib kita dengan perkara-perkara yang sunnah, bahkan kita meninggalkan perkara-perkara yang mubah, sebagian perkara mubah demi kebaikan kita, ya tidak semua kita kerjakan, demi untuk membentengi, maka semakin kokoh iman kita. Dan dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Hadisul wali, riwayat Imam Bukhari, hadis yang masyhur. Kata Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangannya. Wa rijlahu allati yamshi 'alaiha, dan aku menjadi kakinya. Kata para ulama, maksudnya Allah bimbing dia. Dia tidak melihat kecuali yang baik. Kalau ada yang haram, dia tundukkan pandangan. Hatinya gelisah. Ya. Hatinya merontak kalau dia melihat yang haram. Dia tidak mau mendengar, ini langsung sinyal. Ini ada orang gibah, sinyal, ini enggak benar. Dia baru ngomong sedikit. Dalam riwayat yang lain, walisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisannya yang dia berbicara dengannya, sehingga dia ucapkan kata-kata, dia pilih-pilih, tidak semua yang di benaknya dia ungkapkan. Tidak semua kata-kata kotor dia hembuskan dari mulutnya, enggak. Dia berfikir, dia mikir. Sebelum ngomong, dia mikir. Kenapa? Dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan itu semua jalan istiqamah. Kenapa? Kalau orang sering perbanyak amalan sunnah, maka dicintai Allah. Kalau sudah dicintai Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara jalan untuk istiqamah adalah berteman dengan orang-orang soleh. Ini juga penting, ya. Dengan orang soleh maka kita saling mengingatkan, saling menguatkan, ya. Makanya di antara hal yang buat orang tidak istiqamah karena salah bergaul, ya. Seperti dalam firman Allah di hari kiamat, kelak orang akan menyesal. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Coba dulu saya di dunia saya tidak menjadikan si fulan sebagai temanku, dia menyesal. Wa yauma ya'dzu dzalimu 'ala yadihi, gigit tangannya. Dia menyesal, kenapa dulu saya menjadikan si fulan teman? Coba dulu saya tidak jadikan dia teman. Dia telah menjauhkan aku dari kebenaran, menyesal. Maka seorang berteman dengan orang-orang yang baik. Allah memerintahkan kepada nabinya dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna
qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furata. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah pagi dan petang, yang ikhlas. Punya teman-teman ikhlas, bersabar dengan mereka. Sabar, teman dengan mereka, ketemu dengan mereka. Ini yang buat kita ingat akhirat. Ya. Kita punya kesibukan masing-masing, sibuk kerja ini, sibuk. Ada teman-teman kita yang buat kita ingat ketemu di masjid, ketemu ada rapat, kita ketemu dengan mereka. Sabarkan diri kita untuk bergaul dengan mereka. Kalau mereka punya kesalahan-kesalahan, kita bersabar. Wasbir nafsak, sabarlah dirimu bersahabat dengan mereka. Karena dengan bersahabat dengan orang soleh, kita akan bisa terjaga. Di antaranya kita bisa istiqamah. Di antaranya kita bisa istiqamah. Mungkin yang terakhir yang saya sampaikan adalah, ya, jangan coba-coba buka, ya, jangan coba-coba buka sitar pintu maksiat. Jauhi segala sebab-sebab maksiat. Saya sudah pernah sampaikan perkataan seorang salaf, inna min fikir rajul, di antara kecerdasan seorang dia tahu dari mana yu'ta, dari mana dia tergelincir, dia tahu. Dia tahu dari mana imannya turun, dia tahu dari mana imannya tambah. Hati-hati. Jangan coba-coba buka pintu maksiat, kita enggak tahu, ya. Kalau sudah kisah hidayah, jangan coba-coba kembali. Kalau kita punya teman-teman yang bisa buat kita nostalgia maksiat, jauhi teman-teman tersebut. Jangan spekulasi dengan agama Anda. Betapa banyak orang kembali lagi kepada masa lalunya, hancur dia. Ya akhi, banyak cerita saya dengar, banyak saya ditanya. Kembali lagi. Tidak kuat. Coba-coba, ya. Mau toleransi, kebablasan. Hati-hati. Hati-hati seorang, jangan coba-coba buka sitar. Tadi kata yang beri nasihat, waihaka la taftahu, jangan kau buka sitar tersebut. Innaka in taftahu talijhu, kalau kau buka sitar kau pasti masuk. Kuatnya godaan. Ada dain, ada penyeru di pintu suruh masuk. Ala kulli sabilin minha syaitanu yad'u ilaihi. Di setiap jalan ada setan yang menyeru, bukan cuma sitar, ada setannya dalam. Ayo sini yang merayu, menggoda, buat kita gelisah ingin dengar. Buat kita gelisah ingin dengar, buat kita gelisah ingin komentar, hati-hati, perkara yang haram jangan, sudah, tutup. Masih banyak hal yang bisa buat kita senang. Masih banyak perkara halal yang buat kita bisa bahagia. Allahumma kfini bihalalikan haramika, wa agnini bifadlika aman siwak. Berdoa, ya Allah cukupkanlah aku dengan perkara yang halal agar aku terdiri perkara yang haram, dan cukuplah aku dengan Engkau dan tidak perlu dengan wagnini bifadlika, cukupkanlah dengan karuniamu. Ya, aman siwak, tidak perlu karunia yang lainnya. Cukup dengan yang halal. Hati-hati, seorang mudah terjerumus, jangan coba-coba untuk main-main dengan sitar-sitar maksiat. Hati-hati, terutama di zaman sekarang, zaman medsos, zaman internet, ya. Kita saja tidak membuka, terkadang sitarnya kelihatan, tahu-tahu muncul hal-hal yang tidak virus masuk, terlihat yang macam-macam. Seorang berhati-hati, ya. Taib. Yang terakhir saya ingatkan, ya, jika sudah istiqomah ternyata kembali, ternyata bermaksiat, maka segera bertobat. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda sama sekali. Makanya Allah mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ya. Kata Allah, beristiqomalah kemudian istighfarlah. Allah menyuruh istiqomah dan istighfar. Sebenarnya mengatakan menunjukkan istiqomah, terkadang seorang tidak terus-terus, terkadang dia namanya manusia nyimbang kanan nyimbang kiri. Segera istighfar. Jangan tunda-tunda. Makanya ketika Nabi berkata kepada seorang sahabat, ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Istiqomah maksudnya. Tahan, jaga takwamu. Dimanapun kau berada, bersendirian, di depan banyak orang, di Indonesia, di luar negeri, dalam kota, di luar kota, bersama istri, tidak bersama istri, ya. Ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Ittaqillah, bertakwalah. Kalau ternyata kau menyimpang, wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, segera lakukan kebajikan, bertobat, lakukan kebajikan agar menghapuskan dosa-dosamu. Ya.
Maka seorang istiqomah, memang sulit istiqomah terus. Siapa di antara kita yang bisa istiqomah terus? Terkadang kita menyimpang, segera kembali. Jangan kita kebablasan. Semakin kita belok kanan, semakin jauh dari jalan yang lurus. Semakin jauh. Untuk kembali lagi tidak mudah. Hati kita sudah direbut oleh setan. Syahwat kita sudah direnggut oleh setan. Kecanduan dan yang lainnya. Sulit untuk kembali lagi. Tahu-tahu, waliyadzubillah. Kita sudah mulai dari jalan yang benar, kita menyimpang. Yang jadi patokan ujungnya. Bukan awalnya. Bukan tengahnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung ujungnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari jalan-jalan kesesatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita istiqamah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Demikian saja kajian kita. Kurang lebih saya mohon maaf kepada kawan-kawan sekalian, teman-teman di Lampung dan juga peserta pengajian Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan istiqamah kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.